Ya, kembali lagi di Tendangan Penjuru Channel. Kemarin saya nggak sempat buat video banyak dan memprediksi skor banyak pertandingan ya, karena memang saya kebetulan lagi sibuk. Dan sekarang ini Selasa malam saya buat videonya jam 9. Jadi sambil melihat Persija main, lagi half time ya, lagi main. Dan sekarang aku mau bahas dulu pertandingan buat besok dari Liga Indonesia yang menurut saya banyak yang mengagetkan nih ya. Aku mau bahas dulu dari Persipura lawan Arema ya. Dan di Liga Indonesia kali ini sebenarnya banyak banget kejutan ya, dari skor-skor yang kemarin terjadi ya, di mana PSM akhirnya kalah dengan Barito Putra yang sekarang kemarin posisinya masih di juru kunci ya, bisa melawan atau memenangkan PSM Makassar, dan Bali United ditahan imbang oleh Peruneo ya. Saya kira banyak banget kejutan nih ya. Dan kali ini Persipura lawan Arema ya, yang seperti saya katakan bahwa dua tim ini adalah dua tim yang sempat dulu menjadi saingan terberat di Liga Indonesia dulu ya, zamannya masih ada Boas ya, di Arema ada Alam Syah dulu ya. Saya ingat banget dulu, ini adalah partai klasik Persipura dengan Arema ya. Dan saya coba akan membaca prediksinya dan kita sampai menyimpulkan skor untuk siapa yang menang dan skornya berapa ya. Dan ini semua sesuai data. Oke, aku mau bahas dulu dari Persipura ya. Ini saya jauh banyak paham tentang dua tim ini karena saya mengikuti dua tim ini di Liga BRI ini. Dari Persipura ya, Persipura kita tahu bahwa terakhir dia menang 1-2 lawan Persiraja Banda Aceh. Ini adalah momen di mana kepercayaan diri dari pemain Persipura sudah mulai naik ya. Dan kalau kita baca statistiknya kan saya sudah bacakan di video Persipura kemarin lawan Persiraja ya, jadi saya nggak perlu bahas panjang-panjang di sini. Yang saya perlu bahas dari Persipura bahwa mental yang dia miliki akhirnya ada ya, karena kita tahu bahwa melawan Persiraja Banda Aceh dengan kemenangan 1-2 itu ada dua momen yang saya pengen sampaikan, bahwa sebenarnya mental yang dimiliki oleh Persipura ini sudah naik ya. Dimana saya katakan ya, contoh lawan Persiraja Banda Aceh di mana dia tertinggal dulu 1-0 ya, lewat gol dari Paulo Henrique ya. Namun akhirnya Persipura mampu menyamakan kedudukan, bahkan memenangkan pertandingan melalui gol dari Mandowen dan juga Pahabol ya. Jadi Persipura langsung menang 1-2 dan ini comeback ya, dan otomatis mental dia terbentuk di sini Persipura. Jadi untuk statistik Persipura akhirnya dia bisa mencetak 2 gol ya lawan Persiraja Banda Aceh, di mana dengan statistik sebelumnya kan Persipura maksimal hanya mampu mencetak 1 gol ya, tapi melawan Persiraja Banda Aceh dia mampu mencetak 2 gol. Berarti tandanya Persipura secara mental itu sudah bagus ya, dan comebacknya itu menambah kuat lagi untuk mental mereka. Dan kembali lagi Persipura sekarang ada di peringkat 14 ya, dia masih di peringkat bawah gitu ya, 14, karena kan total kedua tim total klasemen ini kan ada 18 tim dan dia masih di peringkat 14, berarti masih di bawah dari tengah ya, pertengahan tim, masih jauh. Dan ini adalah momen di mana Persipura ya punya mental ya untuk melawan Arema, yang saya katakan bahwa di sini Persipura punya mental untuk melawan Arema Persipura ya, karena dengan kemenangan kemarin Persiraja Banda Aceh itu modal yang sangat penting untuk Persipura membalikan kepercayaan diri mereka ya. Tapi ya jumlah golnya 2 ya, jadi saya kira dengan melawan Persiraja Banda Aceh, Persipura ini kan punya motivasi yang cukup besar untuk memenangkan laga ya. Namun tetap ya dia hanya bisa mencetak 2 gol saja ke lawan Persiraja Banda Aceh ya. Jadi tandanya bahwa lini depan Persipura masih tidak bisa mencetak banyak gol ya. Jadi di sini Persipura baru dalam 4 pertandingan yang paling banyak itu hanya mencetak 2 gol, yaitu lawan Persiraja Banda Aceh kemarin ya. Jadi kesimpulannya bahwa kesimpulan dari Persipura bahwa dia hanya diunggulkan dalam segi mental ya. Mental dia untuk kembali mencari kemenangan ya, itu ada ya. Jadi saya kira ini pertandingan akan seru. Lalu kita bahas ke Arema ya. Arema ini kemarin imbang lawan PSIS Semarang ya. Ini ada plus poinnya juga bahwa memang Arema Malang ini kan belum pernah menang ya.
Jadi hanya 3 kali imbang ya. Jadi poinnya kan 3 itu dari 3 kali imbang, belum pernah mencetak kemenangan ya. Tapi di sini sama seperti Persipura ya. Arema punya modal juga karena telah menahan PSIS ya. Kita tahu ya, di prediksi saya bahwa PSIS itu kan sangat diunggulkan untuk menang lawan Arema. Yang seperti saya katakan di video itu ya, prediksi skor PSIS lawan Arema akhirnya 0-0 ya. PSIS gak menang gitu ya. Prediksi yang saya buat ternyata malah yang benar di prediksi kedua ya, imbang gitu ya. Dan benar imbangnya itu ya 0-0 karena PSIS ini kan pertahanannya bagus ya, akhirnya clean sheet. Clean sheetnya itu 0-0 gitu loh. Arema ya clean sheet iya, tidak kemasukan, tapi dia juga nggak mencetak gol. Seperti yang saya katakan di video PSIS lawan Arema kemarin, saya katakan bahwa untuk kesimpulan pertandingan Arema lawan Persipura itu sebenarnya harusnya ditentukan di pertandingan kemarin Arema lawan PSIS, dimana Arema ini minimal ya kalau imbang pun ya jangan 0-0 gitu. Ternyata tetap 0-0, jadi lini depan Arema ini buntu terus loh. Saya lihat nih buntu, maksimal nih ya imbangnya 1-1. Memang pertahanannya mungkin bagus, saya lihat PSIS Semarang ini buktinya 0-0 ditahan imbang, tapi 0-0. Berarti secara pertahanan Arema memang bagus dari statistiknya ya, Arema bagus untuk bertahan. Tapi untuk mencetak gol inilah yang Arema ini nggak punya kill gitu loh, pembunuh di depan gawang musuh gitu. Itu dari statistik nggak ada. Beda sama Persipura yang kemarin habis bisa mencetak 2 gol, tapi ya kembali lagi ya, belum bisa dibilang bahwa Persipura lini depannya tajam, belum bisa, karena dia baru sekali juga lawan Persiraja Banda Aceh bisa mencetak 2 gol. Sisanya ya sama seperti Arema, menangnya 1-1, imbangnya 1-1 ya. Jadi kedua tim ini untuk bertahan, oke, saya katakan kedua tim ini bagus untuk bertahan ya. Kesimpulannya Arema ya bagus untuk pertahanannya, Persipura juga bagus buat pertahanannya. Tapi di lini depannya inilah yang saya katakan, dari statistik data Persipura memang diunggulkan untuk di lini depan. Tapi toh bedanya hanya Persipura bisa mencetak kemenangan lawan Persiraja Banda Aceh ya. Beda sama Arema yang belum pernah mencetak kemenangan. Karena apa? Dia nggak punya modal mencetak gol. Bedanya di situ aja gitu loh. Dan sebenarnya statistik dari Persipura Arema kan hanya terpaut 1 angka doang ya. Karena Arema 3 kali imbang, 1 kali kalah, jadi poinnya cuma 3. Nah Persipura ini kan 1 kali menang, 1 kali imbang, sisanya kalah. Ya, jadi di sini ya kalau saya lihat dari statistik data ini ya, kita rucutkan bahwa kedua tim ini untuk bertahan oke. Tapi untuk di lini depan, kalau saya lihat data ini sama-sama sebenarnya kedua tim ini nggak ada power untuk mencetak gol yang bisa dibilang konsisten gitu, nggak ada kedua tim ini. Jadi ya jual beli serangan pasti terjadi, tapi ya selalu buntu di lini depan. Udah tahu pertahanannya kedua tim ini bagus, tapi lini depannya nggak ada yang tipe pembunuh dari lini serang, sayap gitu, nggak ada yang tipe pembunuh ya. Jadi kalau boleh dibilang ya pertandingan ini harusnya ya, ini kembali lagi saya prediksi data ya, karena kan banyak nih pertandingan kemarin yang kalau saya buat videonya di luar dari prediksi data mungkin banyak ya. Ya mungkin kalau kita dari statistik data, prediksi yang saya paling kuat ya akan imbang permainan ini. Dan kembali lagi, memang di satu sisi kalau kita secara motivasi ya, Arema harusnya bisa menang di pertandingan kali ini lawan Persipura, karena Arema ini belum pernah menang dan dia nih sekarang masih di 16 gitu, peringkat 16. Dan poinnya pun sama seperti peringkat 17 dan 18 dengan Persebaya dan Persiraja gitu loh. Jadi saya kira ya harusnya di pertandingan melawan Persipura adalah momen di mana Arema harusnya bisa memenangkan pertandingan. Itu kalau di luar dari data, harusnya Arema yang diunggulkan untuk menang. Kalau di luar dari data ya, kalau kita secara lihat motivasi tim ini loh, Arema kan tim besar itu, harusnya menang gitu loh Persipura loh. Tapi ya gimana, saya mau ngomong seperti itu, tapi lihat Arema dengan susahnya untuk mencetak gol ya, yaitu kembali lagi saya katakan bahwa sangat sulit untuk memprediksi Arema menang kalau secara data. Walaupun kalau secara di luar dari data misalkan gitu ya, ya harusnya Arema minimal menang lah lawan Persipura, karena kan mental dia harusnya naik gitu loh. Momen ini sebenarnya untuk Arema menang lawan Persipura. Tapi kembali lagi karena saya harus memprediksi skor, jadi ya saya kira dengan pertandingan Persipura Arema ini ya untuk tarik kesimpulannya saya lebih ke imbang
ya, lebih ke imbang. Prediksi satu yang paling terkuat ya menurut saya ya dari data ini itu akan imbang dengan skor yang kemungkinan kalau kita lihat statistiknya mungkin satu sama ya. Jadi untuk jumlah golnya ya 2 dan hasilnya seri satu sama ya. Jadi untuk prediksi kali ini ya saya lebih kuat untuk Persipura dan Arema akan imbang satu sama atau mungkin 0-0 yang pasti ya kalau lihat statistik kedua tim ini ya di bawah 3 gol untuk kedua tim ini. Antara 0-0 atau satu sama ya pokoknya kalau lihat statistiknya ya under 3 gol gitu loh. Kalau lebih dari 3 gol ya berarti kan di luar dari prediksi data ini ya bisa terjadi juga. Tapi kalau kita lihat data ini ya kemungkinan besar kalau prediksi terkuat saya hasil ini akan imbang satu sama untuk kedua tim. Antara satu sama atau 0-0. Pokoknya harusnya sih nggak lebih dari 3 gol kalau secara data loh ya. Mungkin ya ada kejutan juga bisa ya. Hasilnya 2 sama atau mungkin big match banyak gol ya bisa aja ya. Karena kan ini kembali lagi kita dari prediksi data ini kedua tim susah mencetak gol dan pertahanannya ini bagus. Sama seperti prediksi saya City lawan Chelsea kemarin. Ya, cuma bedanya ini kan sama-sama susah mencetak gol gitu ya dan pertahanannya bagus kedua tim ini ya. Hasil yang paling ideal menurut saya ya satu sama gitulah. Satu sama dan mungkin 0-0 juga bisa terjadi karena yaitu susah mencetak gol kedua tim ini ya. Jadi prediksi terkuat saya ya Persipura dengan Arema akan berimbang satu sama. Ya, untuk prediksi paling terkuat saya. Ya, jadi kembali lagi ini prediksi yang terkuat saya hasilnya akan imbang dengan skor kemungkinan antara 0-0 atau satu sama. Jadi jumlah gol dari kedua tim ini nggak melebihi dari 3. Ya, kalau melebihi dari kalau misal jumlah golnya 3 berarti kan salah satu tim ada yang menang gitu ya. Tapi kemungkinan harusnya nggak lebih dari 3 gol. Kalau lebih dari 3 gol ya mungkin 2 sama, tapi susah lah saya kira. Tapi ya kembali lagi lah jalannya pertandingan besok seperti apa nggak tahu. Dan sebagai prediksi kedua saya ya yang masih kemungkinan bisa terjadi itu saya lebih memberatkan Arema untuk menang untuk pertandingan kali ini lawan Persipura ya. Di prediksi kedua saya itu Arema akan menang tipis atas Persipura ya. Jadi ini prediksi kedua ini ya prediksi yang kemungkinan terjadi jika hasilnya nggak imbang ya. Ini prediksi kedua saya ya. Jadi yang paling kuat itu imbang dan yang kemungkinan bisa terjadi itu lebih ke Arema harusnya menang lawan Persipura kalau di prediksi kedua saya taruh. Dan prediksi ketiga saya yang kemungkinannya paling kecil ibaratnya gitu ya Persipura menang lawan Arema. Kenapa saya menaruh Arema di peringkat kedua prediksi kedua saya? Kenapa nggak ketiga? Ya karena kembali lagi yang saya katakan tadi. Di luar dari data harusnya Arema ngotot di pertandingan kali ini dan harusnya menang gitu loh. Makanya saya taruh prediksi kedua saya ya Arema yang masih 50-50 bisa terjadi gitu loh di prediksi kedua saya. Dan prediksi ketiga itu yang paling kecil kemungkinan terjadi ya saya taruh Persipura di prediksi ketiga. Jadi prediksi pertama itu akan imbang dengan skor kemungkinan itu ya kemungkinan satu sama lah. Ya satu sama kemungkinan tapi bisa juga 0-0 pokoknya di bawah 3 gol lah gitu. Lalu prediksi kedua saya yang kemungkinan bisa terjadi itu Arema yang menang ya karena di luar dari prediksi data ya Arema ini harusnya bisa menang karena dia harusnya ngotot ya karena di peringkat 16 gitu dan Persipura kan sudah di peringkat 14 sudah di luar zona degradasi gitu loh. Dan peringkat terakhir yang kemungkinan terjadi ya Persipura yang menang ya. Jadi kembali lagi saya buat 3 prediksi yang paling kuat jadi dari yang paling kuat dan sampai yang kecil kemungkinannya terjadi sesuai dari prediksi data ini ya. Jadi itu prediksi saya untuk pertandingan Persipura lawan Arema yang akan bermain besok jam 3.15 sore dan nanti ya berarti nanti saya kan uploadnya nanti besok. Ini kan masih hari Selasa. Jadi hari Rabu ya mainnya jam 3.15 dan disiarkan di video.com dan mungkin di TV lokal juga disiarkan ya. Jadi nanti kita akan bahas pertandingan selanjutnya ya. Terima kasih ya. See you.